Salam sehat sahabat catur, bertemu kembali dengan ilmu catur lengkap. Hari ini mari kita belajar bersama tentang pembukaan gambit menteri diterima. Pion D4. Pembukaan bidak menteri dibalas dengan pion D5. Langkah berikutnya adalah pion C4 mengancam pion menteri, maka hitam membalas dengan pion makan pion. Ini disebut dengan pembukaan gambit menteri diterima. Maka langkah berikutnya adalah pion E3. Putih mengancam pion C, maka pion E5 untuk merusak posisi dari pion D putih. Maka langkah berikutnya adalah gajah makan pion dibalas dengan hitam, pion makan pion. Maka langkah berikutnya adalah pion makan pion. Dari sini dapat kita lihat bahwa putih mempunyai satu pion isolasi di pion D, teman-teman. Dan berikutnya adalah dibalas dengan hitam. Gajah B4, cek. Kemudian langkah berikutnya pasti putih kuda C3. Sahabat catur semua, mari kita coba lihat pertandingan yang menggunakan gambit menteri diterima antara Master Said melawan Master David Paul. Pion D4. Ini adalah pembukaan bidak menteri. Hitam membalas dengan pion D5. Kemudian putih membalas dengan pion C4. Hitam membalas dengan pion D makan pion. Inilah sahabatku semua yang kita namakan dengan pembukaan gambit menteri diterima. Kemudian E3, gajah ancam pion. Hitam gajah E6 untuk melindungi pion C, disusul dengan kuda C3, pengembangan kuda menteri, dibalas dengan kuda F6, sama-sama pengembangan kuda raja. Putih membalas lagi dengan kuda F3. Di sini putih juga melakukan pengembangan atas kuda rajanya. Kemudian hitam membalas dengan pion H6 untuk mengantisipasi kuda G5 yang akan mengancam gajahnya. Maka langkah berikutnya adalah kuda E5 untuk mengancam pion C, dan pion C sekarang diancam oleh dua perwira, gajah dan kuda. Kemudian hitam, kuda D7 melakukan pengembangan atas kuda dan merancang untuk melakukan langkah pion C5. Kemudian kuda makan pion, dilanjutkan dengan pion C6. Di sini hitam akan mencoba langkah B5 untuk mengusir kuda. Maka putih membalas dengan B3. Langkah ini adalah untuk persiapan gajah Vincento.
Seperti harapan kita tadi bahwa pasti hitam adalah pion B5 mengancam kuda, maka dibalas dengan kuda D2 untuk menghindari ancaman pion. Hitam membalas lagi dengan pion A6 untuk membuat rantai bidak ABC yang sangat kuat. Berikutnya adalah kuda C E4. Putih di sini menginginkan untuk melakukan pertukaran kuda, maka dibalas hitam dengan menteri A5 untuk melakukan pion terhadap kuda. Maka langkah berikutnya adalah gajah D3 untuk melindungi kuda, dibalas hitam dengan gajah D5 melakukan ancaman kembali pada kuda, maka dibalas putih dengan rokade, sehingga pada posisi ini hitam membalas dengan kuda makan kuda, putih kuda makan kuda, dan hitam membalas dengan pion E6. Di sini langkahnya untuk apa? Untuk mempersiapkan pengembangan dari gajah. Baik, langkah berikutnya adalah gajah B2. Putih mempersiapkan untuk Fianchetto gajah, dan hitam gajah E7 persiapan untuk rokade. Langkah berikutnya adalah kuda G3. Ini adalah persiapan untuk mengancam gajah dengan pion, sehingga gajah putih akan bisa dimakan oleh pion, dibalas dengan pion C5 untuk menghindari ancaman gajah oleh pion agar gajah hitam bisa mundur. Dilanjutkan dengan apa? Pion makan pion, dibalas dengan kuda makan pion. Di sini kuda juga mengancam gajah, maka dilanjutkan dengan gajah makan pion. Dari posisi ini sudah kelihatan bahwa putih telah unggul satu pion, maka langkahnya tidak ada lagi adalah untuk benteng G8, benteng mengancam gajah, kemudian hitam, gajah D4 untuk mengancam kuda dan melindungi dari serangan benteng. Kemudian benteng D8 melakukan pengembangan benteng. Gajah H7 mengancam benteng dan memaksanya untuk menjauh. Kemudian hitam menjawab dengan benteng G5. Benteng dalam posisi ini dalam keadaan terjepit sehingga akan mudah untuk dimakan, maka putih membalas dengan pion F4 sehingga pertukaran nggak bisa dihelakkan kembali. Hitam menjawab dengan benteng makan kuda. Kemudian lanjutkan dengan pion makan benteng. Kemudian hitam membalas dengan gajah E4
melakukan peraduan gajah teman-teman, karena gajah putih sangat kuat sekali. Maka putih membalas dengan gajah makan gajah. Kemudian hitam membalas dengan kuda makan gajah. Dilanjutkan dengan queen G4. Ini bertujuan dengan menteri melindungi pion G yang sangat lemah. Kemudian dilanjutkan dengan kuda pion C3 menggoda untuk gajah makan pion. Dilanjutkan hitam kuda D5. Putih membalas dengan pion B4 melakukan ancaman terhadap menteri hitam. Hitam melakukan jawaban menteri A4 perlindungan terhadap ancaman pion. Maka putih melanjutkan dengan menteri G8 cek. Hitam raja D7 untuk menyelamatkan dari memakan pion skak menteri, memakan pion gratis. Kemudian benteng F8 melakukan ancaman terhadap menteri. Dilanjutkan dengan menteri H7 menghindari ancaman benteng. Kemudian benteng. Kemudian menteri B3. Ini bertujuan untuk mengancam pion E3. Putih akan segera melindunginya dengan menteri E4. Kemudian hitam merasa bentengnya kurang aktif, maka melanjutkan dengan benteng C8. Putih mengetahui kelemahan pion E, maka dia akan merusaknya dengan F5. Kemudian dilanjutkan dengan benteng C6 melindungi pion. Putih melakukan balasan dengan benteng C1 untuk melakukan peraduan benteng. Kita menjawab dengan pion E5 memberikan cuma-cuma terhadap pionnya. Kemudian benteng makan benteng. Kemudian pion makan gajah. Kemudian putih melakukan ancaman skak mat dengan menteri E6 skak. Kalau sampai langkah ini para sahabat catur tidak bisa membunuh hitam, maka berhenti saja teman-temanku dari bermain catur. Salam catur lovers. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pertandingan berikutnya.